Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Bikin nangis dan gila. Ferrado sudah selesai membuat bubur. Ini, makanlah sayangku, kata Ferrado mengelus kepala Yaya. Suapin, Pi, kata Yaya manja, membuat Ferrado tersenyum lebar. Jika Yaya begitu manja saat hamil, apakah anaknya nanti juga bakalan manja? Ferrado menghayal dan tersenyum lebar. Pasti akan sangat menyenangkan jika dia punya anak. Punya istri aja sangat menyenangkan, apalagi punya anak. Kemarilah, disuapin, kata Ferrado lembut membawa Yaya duduk ke pangkuannya. Ferrado menyendok bubur yang masih panas dan meniupnya perlahan. Cepetan, Bi, kata Yaya nggak sabaran. Sabar sayang, masih panas, kata Ferrado meniup cepat dan saat sudah dingin Ferrado mulai menyuapi Yaya dengan penuh perhatian. Bubur buatan Bi enak, kata Yaya memuji. Benarkah? Kata Ferrado berbinar-binar, ini adalah kali pertama dia memasak bubur dan Yaya memujinya. Ferrado penasaran akan rasa bubur buatannya. Ferrando mencoba sedikit bubur buatannya dan ternyata rasanya... Wah! Ferrando langsung memuntahkan bubur buatannya. Bi kenapa? Minum dulu, kata Yaya khawatir dan memberikan segelas air putih. Ferrando langsung meneguk habis air itu agar rasa asin di tenggorokannya hilang. Ferrando dari dulu memang terbiasa memasak sendiri masakan untuknya, tapi ini adalah kali pertama dia memasak bubur dan rasanya sangat asin. Bahkan bisa dibilang tak layak makan, mungkin Ferrando salah memasukkan bahan. Sayang, tatap Pi, kata Ferrando menatap dalam-dalam mata Yaya. Kenapa kamu bilang enak bubur seasin ini? Seharusnya kamu tuh bilang kalau buburnya asin, gak usah dimakan sayang. Bi gak bakalan marah atau tersinggung kalau kamu bilang masakan Bi gak enak. Yaya menatap Ferrado aneh, kenapa bubur seenak ini suaminya bilang asin. Yaya gak bohong kok Bi, bubur buatan Bi beneran enak. Kata Yaya kembali memakan bubur buatan Ferrado dengan begitu lahap. Dia tidak bohong kalau bubur buatan Ferrado enak, karena memang kenyataan sangat pas di lidah Yaya. Ferrado melotot melihat Yaya yang memakan bubur itu dengan lahap. Sayang, berhenti, kamu bisa sakit perut, kata Ferrado mengambil mangkok berisi bubur di pangkuan Yaya. Karena dia takut nanti Yaya sakit perut jika makan bubur yang sangat asin. Bahkan Ferrado saja tak sanggup menelan satu sendok kecil bubur itu. Yaya belum kenyang, Bi, Yaya mau makan lagi, kata Yaya memohon agar Ferrado kembali memberikan buburnya. Enggak sayang, ini terlalu asin, mungkin Bi salah masukin bahan, biar Bi buat yang baru lagi ya, kata Ferrado membujuk Yaya. Gak mau Bi, Yaya mau bubur yang itu, kata Yaya memohon, bahkan dia hampir menangis. Membuat Ferrado mau tak mau mengembalikan bubur itu kepada Yaya, dan Yaya dengan senang hati kembali memakan bubur itu dengan begitu lahap. Wanita hamil memang aneh, batin Ferrado geleng-geleng kepala. Pagi harinya, sayang, kamu kok gak berangkat kuliah? Udah 2 hari loh, kalau kamu juga gak masuk hari ini, kata Ferrado menatap Yaya yang tengah mengancingkan kemejanya Ferrado. Bih, Yaya mau bilang sesuatu, kata Yaya takut-takut dan Ferrado dapat melihatnya di mata Yaya. Bilang apa? Bilang aja, kenapa takut-takut gitu, kata Ferrado tersenyum memegang dagu Yaya agar menatapnya. Yaya boleh cuti kuliah dulu nggak, Bi? Kata Yaya menatap Ferrado. Loh, kenapa udah mau cuti sayang? Yaya kan baru hamil, jadi nggak bakal langsung besar perutnya kok, kata Ferrado menjelaskan. Mungkin Ferrado berpikir bahwa Yaya malu ke kampus jika teman-temannya tahu dia hamil. Kan gitu maksud Yaya, Bi. Bi jangan salah paham dulu, kata Yaya mencoba membantah. Yaya takut nanti suaminya malah salah paham. Lalu apa sayang, kenapa nggak mau kuliah lagi, kata Ferrado mengelus pipi Yaya dengan kedua tangannya. Yaya mau ikut kemanapun Bi pergi, Yaya nggak mau Bi tinggal, kata Yaya berkata jujur dan begitu posesif. Ferrado langsung memeluk Yaya. Kenapa bilang gitu sayang, kan Bi nggak pernah tinggalin kamu, jadi kamu jangan khawatir. Walaupun kamu kuliah, kemanapun Bi pergi, Bi bakalan selalu bawa Yaya, kata Ferrando lembut dan mengelus bahu Yaya. Gak mau Bi, entar kalau Bi ke kantor, pasti Bi tinggalin Yaya, kata Yaya tiba-tiba sebal. Kan Bi kerja sayang, kata Ferrando mencoba memberi pengertian. Yaya hanya diam mendengar jawaban Ferrando. Yaya mendongak menatap Ferrando yang tengah memeluknya.
Yaya boleh ikut Pi ke kantor ya, Pi? Kata Yaya memohon. Jadi Yaya beneran mau cuti kuliah? Kata Fernando menatap Yaya. Iya, Pi. Yaya udah bilang sama Mama dan Papa. Tapi kata Papa semua tergantung sama Pi. Kalau Pi izinin baru Yaya boleh cuti kuliah. Karena sekarang Yaya tinggal sama Pi. Dan Pi adalah suaminya Yaya. Jadi Pi yang punya hak sepenuhnya atas Yaya. Fernando tersenyum mendengar jawaban istrinya. Terus Yaya mau cuti berapa bulan sayang? Kata Fernando lembut. Sampai dedek lahir Pi, kata Yaya menatap Fernando. Masih lama sayang, kamu hamil dedek aja baru 9 minggu. Kata Fernando lembut. Biarin, kalau Yaya nggak kuliah, Yaya juga bisa fokus buat kehamilan Yaya. Dan Yaya juga nggak mau kayak kemarin-kemarin. Yaya takut kalau Bi marah. Kata Yaya jujur karena dia memang takut sekali jika suaminya itu marah. Fernando terkekeh. Jadi Yaya bakalan ikut Pi ke kantor, kata Fernando bertanya. Iya, boleh ya Pi, kata Yaya memohon. Kalau nggak boleh, kata Fernando bercanda. Bolehin ya Pi, kata Yaya mulai merayu Fernando. Dia sudah berkelayut di leher Fernando. Yaya janji deh nggak bakalan nakal, kata Yaya terus merayu Fernando. Dia mencium, menggoda, memeluk, dan bergelayut di leher Fernando. Yaya benar-benar berusaha merayu agar Fernando mengizinkannya ikut ke kantor dan cuti kuliah. Fernando tersenyum lebar dan berlutut di hadapan Yaya, lalu mengelus perut rata Yaya. Hai dedek, kamu apakah istriku? Kenapa sikapnya jadi begini sekarang? Kata Fernando berbisik di depan perut Yaya, seolah sedang berbicara dengan anaknya. Lihatlah, dia sangat manja dan juga centil sekarang. Bahkan kau tahu, dia posesif sekali sekarang. Kata Fernando kembali berbisik dan menyingkap baju Yaya ke atas lalu mencium perut rata Yaya. Ih, geli Pi, kata Yaya berteriak kegelian karena Fernando mencium perutnya secara langsung, tanpa penghalang apapun. Diamlah Yaya, aku ingin mencium anakku sekali lagi, kata Fernando kembali mencium perut Yaya. Tapi geli kalau Pi cium perut Yaya, kata Yaya dengan cepat merapikan bajunya agar perutnya tertutup. Lalu kalau bukan perut kamu yang dicium, apalagi? Kata Fernando berdiri menatap Yaya yang sedang merapikan kerah kemejanya dan mulai memasang dasi. Ya cium ibunya dong Pi, kata Yaya tiba-tiba berharap Fernando menciumnya. Gak mau, aku mau mencium anakku saja, kata Fernando jahat. Dia begitu merindukan wajah kesal Yaya. Bi jahat, kata Yaya menarik dasi Fernando kencang membuat Fernando tercekik. Apakah kamu mau membunuh suamimu ini? Kata Fernando tertawa setelah berhasil melonggarkan kembali dasinya. Iya, Yaya mau bunuh Pi sekarang, kata Yaya berlalu pergi setelah selesai membantu Fernando berpakaian. Di ruang makan Yaya sedang menyiapkan sarapan untuk Fernando. Sayangku, kata Fernando datang langsung memeluk Yaya dari belakang dan mencium pipi Yaya yang sudah bertambah beberapa senti karena Yaya sedang ceperut. Duduk, kata Yaya begitu tegas bahkan sangat dingin sepertinya mood istrinya sedang berubah. Fernando langsung duduk di kursi sambil senyum-senyum. Dia menikmati sekali wajah cemerut istrinya begitu menggemaskan. Sekarang makan, kata Yaya ketus setelah menyiapkan sarapan untuk Fernando. Dia sangat kesal dengan suaminya itu. Maklumlah, namanya juga orang hamil. Moodnya suka berubah. Gak diracunin kan sayang, kata Fernando kembali terkekeh. Entah kenapa akhir-akhir ini Fernando suka sekali bikin istrinya marah dan kesal. Lalu dia akan tertawa senang setelahnya. Bi itu ya, pagi-pagi gini udah minta dicitak tahu nggak? Kata Yaya boleh emosi. Fernando menarik Yaya duduk ke pangkuannya. Jangan marah-marah dong sayangku, kata Fernando tanpa dosa dan mulai makan sambil menyuapi Yaya. Selesai sarapan, Fernando merapikan rambut Yaya yang sedikit berantakan. Yaya masih duduk di pangkuannya dan masih saja cemberut. Jangan pasang muka kayak gitu lagi, tambah jelek sayangku, kata Fernando jahat lalu kembali terkekeh. Yaya yang tadinya cemberut sekarang tersenyum sedang. Jelek-jelek ini bisa bikin om nangis dan gila tahu nggak? Kata Yaya jahil. Kapan? Kata Fernando tak percaya. Suatu saat, kata Yaya berlalu pergi ke kamar untuk mengambil tas kerja Fernando serta HP-nya. Berangkat yuk Pi, kata Yaya menggenggam tangan Fernando dan tersenyum manis bahkan sangat-sangat manis sampai Fernando pangling. Di perjalanan, sayang, Pi pengen kamu tarik kata-kata kamu tadi. Kata Fernando khawatir entah mengapa perasaan dan hati Fernando.
Begitu enggan menerima perkataan Yaya, walaupun Yaya mengucapkannya dengan jahil dan bercanda. Kata-kata yang mana, Pi? Kata Yaya menatap Ferrado yang sedang menyetir. Yang tadi, Pi nggak ingin mengulangnya. Kata Ferrado tak mau mengulang kata-kata menakutkan itu. Iya, kata-kata yang mana, Pi? Yaya udah nggak inget. Dari tadi tuh, Yaya udah debat panjang banget sama Pi. Mana bisa Yaya inget semua? Kata Yaya yang lupa dengan kata-katanya sendiri. Kamu bilang bakalan bikin Pi nangis dan gila karena kamu. Kata Ferrado, mau tak mau harus mengulang kata-kata Yaya. Oh, itu. Yaya canda, Pi. Kata Yaya terkekeh. Pi tahu sayang, tapi Pi minta kamu tarik kata-kata kamu karena Pi nggak ingin itu menjadi sebuah kenyataan. Kata Ferrado serius. Tiba-tiba Yaya tertawa terbahak-bahak, bahkan badannya sampai bergetar menahan tawanya. Kenapa? Kata Ferrado merasa aneh, kenapa istrinya tertawa keras sekali padahal nggak ada yang lucu. Yaya lagi bayang-bayangin Bigi lah. Kata-kata Yaya terputus-putus karena dia terus tertawa. Terus Pi manggil nama Yaya. Yaya tertawa keras membayangkan kalau Ferrado gila. Yaya, kata Yaya menirukan gaya orang gila yang memanggil-manggil nama kekasihnya. Ferrado meminggirkan mobilnya, melepas silpetnya dan langsung mencium Yaya, bahkan bibirnya meredam tawa Yaya yang begitu keras, membuat Yaya diam seketika. Dasar istri durhaka, bayangin suami sendiri gila, kata Ferrado mencubit pipi Yaya setelah menciumnya. Maaf Pi sayang, kata Yaya tersenyum lucu dan menatap Ferrado penuh cinta. Lagi-lagi Yaya membuat Ferrado pangling dan tidak jadi marah padanya. Ferrado kembali menjalankan mobilnya menuju kantor. Tapi Pi serius sayang, tarik kata-kata kamu sekarang juga. Pi pengen dengar langsung, kata Ferrado lembut. Iya, Yaya tarik sekarang. Mulai saat ini kata-kata udah gak berlaku dan bakalan Yaya ganti dengan Yaya bakalan bikin Bi cinta mati dan sayang sepenuhnya sama Yaya. Dan kita akan bersama selamanya sampai tua. Hidup bahagia sama Dedek juga, kata Yaya mengelus perutnya. Sesampai di ruangan Ferrado, Yaya tengah duduk di atas meja kerja Ferrado sambil membaca komik, sedangkan Ferrado sedang fokus bekerja. Masuk, kata Ferrado menatap pintu ruangannya. Masuklah, Sony membawa beberapa berkas di tangannya. Gimana perkembangannya? Kata Ferrado mulai membahas panjang lebar pekerjaannya dengan Sony. Dan Sony pun memberikan beberapa poin penting yang akan dijelaskannya. Cukup lama Ferrado dan Sony saling berbicara tentang pekerjaan, tapi Yaya yang sedang duduk di meja kerja Ferrado, entah terlalu fokus baca komik atau bagaimana, dia sepertinya sama sekali tidak terganggu dengan orang di sekitarnya. Meja kerja Ferrado memang cukup luas, jadi Ferrado mendudukkan Yaya di bagian tepi mejanya, sehingga tak akan membuat pekerjaan Ferrado terganggu. Dan memberikan Yaya sebuah buku komik agar Yaya nggak bosan menunggu dia bekerja. Sayang, kata Ferrado memanggil Yaya. Kata Yaya masih fokus membaca. Kamu mau makan sesuatu? Mumpung ada Sony yang mau ke kantin, kata Ferrado menawari Yaya. Kan Kak Sony gak ada di sini, Bi, kata Yaya menatap suaminya. Itu Sony, kata Ferrado menunjuk. Yaya segera berbalik. Sony tersenyum menatap Yaya yang malu-malu, karena dari tadi tak sadar akan keberadaannya. Kak Sony makin ganteng, kata Yaya tiba-tiba tersenyum centil. Membuat Sony melotot. Bisa-bisa kena amuk Ferrado dia. Ih, Yaya gemes banget, nanti jadi pacarku ya, kata Yaya membuat Ferrado tertawa keras. Ferrado geleng-geleng kepala membayangkan betapa cantilnya anaknya nanti, entah mengapa Ferrado begitu yakin kalau anaknya perempuan. Sekarang Sony mengerti kenapa Yaya bersikap seperti ini. Apakah istrimu sedang hamil? Kata Sony menatap Ferrado. Ferrado mengangguk. Ayo, Kak, katanya mau bawa aku makan. Yuk pergi, kata Yaya yang sudah memeluk lengan Sony. Sony menatap Ferrado seolah meminta izin. Bersambung.